Public speaking dalam menciptakan komunikasi yang efektif menurutku sangat penting bagi seseorang karena kemampuan public speaking juga akan mempengaruhi lingkungan kerja kita ya. Maksudnya ketika kita bisa berpublic speaking dengan baik atau kita bisa mengkondisikan kita berbicara ke orang itu seperti apa, pasti lingkungan kita juga akan menerima dengan baik kalau kita juga berpublic speaking dengan baik, sehingga terciptanya komunikasi yang efektif dan efisien. Menurutku sih itu. Tapi Dip, ada juga toh mungkin ada mungkin masih ada banyak masyarakat atau mungkin anak-anak gitu toh yang masih pasif saat menerima informasi dan enggan untuk menyampaikan pendapatnya. Itu ya menurut saya sih juga bisa sih. Mungkin juga ada mungkin dari kita atau dari masyarakat itu mungkin harus ada dorongan ya atau motivasi yang biar bisa mengutarakan pendapat. Mungkin harus harus diri lah mungkin. Mungkin ada yang lain yang bisa memaparkan pendapatnya. Saya Arif Rahman Hakim ya, untuk rekan-rekan mahasiswa semua, teman-teman saya. Pada dasarnya memang public speaking itu belum terbiasa atau belum banyak dilakukan oleh anak-anak seusia kita ya, atau remaja seperti itu. Bagaimana kemampuan mereka untuk public speaking memang dikatakan minim. Contohnya adalah seperti kita yang sebagai mahasiswa yang tentunya memiliki pendidikan yang sangat mumpuni, namun terkadang sangat susah sekali untuk mengelola bagaimana melakukan public speaking itu dengan baik. Kemudian adalah terjadinya banyak bullying yang diakibatkan karena mungkin salah atau tidak tepat dalam menyampaikan informasi yang ia terima. Tentu itu sudah sangat lumrah kita temui di media sosial seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana komunikasi efektif, tidak hanya kita berbicara tentang sebuah informasi, namun bagaimana kita dapat meyakinkan seseorang atau dapat memberikan suatu banyak sekali pemaparan yang mungkin berarti bagi partisipan kita. Kemudian di sisi lain juga public speaking memang memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, dan itu tidak dapat dipungkiri karena kita juga sebagai mahasiswa ilmu komunikasi tentu adalah kemampuan public speaking patut untuk diperhitungkan. Mungkin jika ada yang lain bisa ditambahkan. Kalau menurutku ya, public speaking itu penting karena kita ini kan pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak mungkin dalam sehari itu tidak bisa dalam sehari kita tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun, itu tidak mungkin. Pasti kita akan berkomunikasi entah itu dengan diri kita sendiri atau dengan orang yang ada di sekitar rumah. Gitu. Komunikasi public speaking itu sangat penting karena kita dapat mempelajari tata cara berbicara yang baik, tata cara berbicara yang sopan. Pokoknya dalam public speaking itu kita diajarkan berkomunikasi yang baik dan benar. Begitu. Makanya public speaking itu sangatlah penting buat kehidupan kita, terutama saat kita bersosialisasi atau bersosial dengan lingkungan sekitar. Begitu. Menurutku ya. Oke, aku mau lanjutin kata Nelka tadi ya tentang kenapa sih public speaking itu penting. Nah, yang aku tahu itu public speaking itu emang dibutuhin buat semua orang, termasuk gak hanya orang dewasa, anak-anak juga. Nah, alasannya yang pertama yaitu public speaking itu dapat membentuk eksplorasi perasaan, di mana kita nanti mudah untuk menyampaikan keinginan atau kebutuhan yang ingin kita sampaikan, sehingga orang lain itu nanti mudah untuk mengerti. Yang kemudian yaitu membentuk kepribadian. Dengan kita bisa belajar public speaking, nanti kita akan lebih percaya diri, humble ataupun terbuka, sehingga akan mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diri kita menjadi lebih positif. Nah, yang lainnya tidak mungkin untuk mendapatkan prestasi karena apabila kita sudah memiliki kepribadian yang baik ataupun dapat menyampaikan perasaan dan keinginan untuk mencapai kebutuhan, nanti kita akan lebih mudah untuk disukai oleh banyak orang, sehingga kita akan lebih menonjol daripada orang lainnya di sekitar kita. Nah, itu mungkin ada yang lain. Saya mau menambahkan soal public speaking ya. Public speaking kan itu memang penting ya dalam kehidupan kita atau kehidupan sehari-hari. Tapi kan yang di dalam namanya public speaking juga ada yang harus disebut namanya kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu kan kita harus membangun rasa percaya diri untuk melakukan presentasi secara prima. Nah, yang bisa kita nilai dari pertama kali masuki ruangan atau ketika bertemu dengan audiens yang ingin mereka lihat tentang kita itu bagaimana kita tampil percaya diri dan secara rileks. Dari itu kita juga harus dapat meninggalkan rasa takut pada diri kita, karena para audiens itu bisa merasakan rasa takut pada kita ketika melakukan atau mengantarkan materi kepada mereka. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi?
aku menambahin tadi kan kata audiens. Jadi saya belajar dari public speaking tentang gimana sih tentang ketemu sama klien, meyakinkan klien. Karena kalau cuman modal skill doang, menurut aku klien tuh nggak bakal percaya. Nanti hasilnya gimana ya? Karena kemampuan berbicara kita juga sangat meyakinkan klien. Dan juga contohnya saya mengalami sendiri ketika saya perform, saya merasakan gimana sih nyanyi atau perform tampil tanpa dibekali dengan teknik public speaking. Karena di mana itu nggak cuma nyanyi ya, karena nyanyi itu tetap kita harus membawa suasana, membawa vibes, energi kita ke para audiens. Jadi kita juga harus pandai membawa mereka, tentang kita juga bisa tanya-tanya seperti itu. Karena itu tuh juga termasuk public speaking juga kalau menurut saya tentang perform itu juga, karena kita nggak cuma nyanyi, kita juga sambil nge-MC gitu. Seperti itu dari pengalaman saya. Ada yang lain? Mungkin saya akan menambahkan ya, kalau public speaking itu kan kayak di zaman seperti sekarang ini kan kayak sangat penting ya untuk setiap kehidupan manusia yang ada di bumi, mulai dari pemerintahan sampai ke desa. Mungkin ibaratnya itu public speaking menjadi peranan yang penting itu loh, kayak menyambung ibaratnya misal omongan presiden itu ibaratnya untuk disampaikan ke masyarakat. Si public speaking ini tuh kayak menjelaskan bahwa kayak misalnya tuh pesan yang disampaikan oleh si presiden atau yang lainnya itu biar disampaikan jelas dan masyarakat itu bisa memahami gitu loh. Kan banyak sekali kayak public speaking yang saat ini tuh ibaratnya tuh bisa dibilang tuh Indonesia kan banyak, dan memberikan informasinya itu menurut saya itu informatif, dan menurut saya masyarakat pun harus bisa pandai dalam mencerna tiap kata yang disampaikan oleh si public speaking itu sendiri sih. Dan ketika menjadi public speaking itu mungkin mental tuh yang pertama, mental tuh harus kuat, karena seperti yang tadi yang dikatakan oleh Ray itu, biar audiens tuh merasa kayak mendengar, merasa memperhatikan gitu loh. Kalau dari saya sih gitu. Saya mau nambahin buat yang Bibit ya, yang monggo. Sama Ray itu benar tadi. Kalau kita misalnya menjadi presiden ya, kita anggap aja diri kita tuh presiden atau seseorang yang sedang memberikan informasi kepada khalayak banyak. Kalau kita tidak menguasai public speaking yang baik dan benar, atau public speaking yang secara efektif, bisa juga orang khalayak lain itu, orang-orang yang akan kita berikan informasi itu malah justru menangkapnya yang lain. Jadi itu bisa menjadi dua makna seperti itu. Bisa jadi dua makna, dan khalayak yang akan kita berikan informasi itu malah tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Seperti itu. Yang lain bisa ikut menambahkan juga. Untuk Radika Wibisono bisa menambahkan? Mungkin sih menurutku untuk komunikasi efektif tuh mungkin bisa dibilang kumpul bareng gitu loh, maybe ya sama teman-teman kah atau keluarga mungkin. Soalnya kayak menurutku komunikasi yang benar-benar efektif tuh komunikasi surat tentang apa, curhat maybe ya kan, atau komunikasi tentang suatu hal pribadi atau hal lain gitu tuh. Nah terus kalau emang efektifnya kalau ini secara intim atau gimana gitu loh, masalah besar, mungkin ya enaknya sama orang tua gitu loh, kayak kumpul keluarga, maybe kumpul teman. Akan menurutku sih itu doang sih menurutku ya untuk komunikasi efektif itu kakak. Oke, Randika. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, atau perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan untuk mencapai komunikasi yang baik secara verbal maupun non-verbal. Sudah cukup sepertinya ya? Iya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman bahwa kita tahu bahwa memang public speaking mengandung unsur yang sangat kompleks sekali. Dari argumentasi teman-teman tentu sudah sangat berbeda-beda, dan itu justru akan menjadi suatu koordinasi atau suatu korelasi yang baik untuk kita semua sebagai mahasiswa ilmu komunikasi terkait dengan konten, bagaimana komunikasi efektif tersebut dibangun melalui public speaking. Memang sejatinya public speaking tidak mudah untuk dilakukan oleh banyak orang, tapi dengan berlatih dan berusaha semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Baik, cukup sekian untuk kelompok 2 dari kelas A 159306. Saya Arif Rahman Hakim dan rekan-rekan atau teman-teman semua ucapkan terima kasih.